Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Hamijah dari IKM 10 semester 3, Fakultas Kesehatan Masyarakat, UIN Sumatera Utara. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang alga. Alga adalah protista yang bersifat fotoautotrof karena memiliki kloroplas yang mengandung klorofil atau plastisida yang berisi berbagai pigmen fotosintetik lainnya. Ciri-cirinya tidak memiliki akar, batang, dan daun sejati, uniseluler atau multiseluler, eukariotik, bersifat fotoautotrof atau berfotosintesis, soliter atau berkoloni, memiliki pigmen yang beraneka ragam sesuai jenisnya, bereproduksi secara aseksual, yaitu membelah diri, fragmentasi, spora vegetatif, dan seksual, yaitu konjugasi, anisogami, dan oogami. Habitat alga itu dibagi menjadi dua. Yang pertama neuston, yaitu melayang-layang di permukaan air. Yang kedua bentik, di dasar perairan. Di bentik ini dibagi lagi menjadi 4, yaitu epitelik di bebatuan, epipalik di tanah atau pasir, epifitik di tanaman, epizoik di tubuh fauna. Reproduksi alga itu dibagi menjadi dua. Yang pertama aseksual, pembelahan binar atau alga uniselular. Yang kedua pembentukan spora kembara atau zoospora. Yang ketiga fragmentasi atau benang atau algae uniselular yang berkoloni. Di seksual dibagi menjadi 3. Yang pertama isogami adalah peleburan dua gamet yang identik atau isogamet. Yang kedua heterogami adalah peleburan antara gamet jantan dan betina atau heterogamet. Yang ketiga oogami adalah peleburan dua gamet yang sangat berbeda. Klasifikasi alga berdasarkan divisi, itu dibagi menjadi 5. Yang pertama, chlorophyta atau alga hijau, rhodophyta atau alga merah, chrysophyta, alga keemasan, Phaeophyta, alga coklat, Bacillariophyta atau diatom. Chlorophyta atau alga hijau. Ciri-cirinya yaitu uniseluler dan multiseluler. Yang kedua, klorofil yang lebih dominan. Ada klorofil A, klorofil B, karoten, dan xanthofil. Mengandung kloroplas atau plastida yang berwarna hijau. Ada yang bersel satu, ada yang membentuk koloni. Sebagian besar hidup di air tawar, tetapi ada beberapa spesies yang hidup di air laut, di tempat-tempat basah, dan ada pula yang hidup di tempat yang kering. Reproduksi aseksual terjadi dengan pembentukan zoospora. Reproduksi seksual berlangsung dengan konjugasi. Bersifat autotrof karena memiliki klorofil untuk melakukan fotosintesis. Macam-macam chlorophyta berdasarkan bentuk dan dapat tidaknya bergerak, yaitu yang pertama, alga hijau bersel satu tidak bergerak. Contohnya, chlorella. Ciri-cirinya uniselular, berbentuk bulat, hidup di air tawar atau air laut, reproduksi secara vegetatif dengan membelah diri. Yang kedua, Colococcum. Ciri-cirinya berbentuk bulat, hidup di air tawar, reproduksinya secara vegetatif dengan membentuk zoospora, secara generatif dengan isogami. Yang kedua, alga hijau bersel satu dapat bergerak. Contohnya, Chlamydomonas. Ciri-cirinya berbentuk bulat telur, memiliki dua flagel, kloroplasnya berbentuk mangkok atau pita, mengandung pirenoid dan stigma, reproduksinya dengan membelah diri dan konjugasi. Contoh yang kedua, Euglena viridis. Ciri-cirinya berbentuk seperti mata, memiliki sebuah flagel, klorofil, dan stigma, reproduksinya dengan membelah diri. Alga hijau berbentuk koloni tidak bergerak. Contohnya, Hydrodiction. Ciri-cirinya, koloninya berbentuk jala,
banyak ditemukan di air tawar, reproduksinya secara vegetatif dengan fragmentasi, dan secara generatif dengan konjugasi. Yang keempat, alga hijau yang berbentuk koloni yang bergerak. Contohnya, Volvox globator. Ciri-cirinya, bentuk koloninya menyerupai bola, ditemukan di air tawar, reproduksinya aseksual dengan fragmentasi, dan reproduksi seksual dengan konjugasi sel-sel gamet. Yang kelima, alga hijau berbentuk filamen atau benang. Contohnya, Spirogyra. Ciri-cirinya, benang tidak bercabang dan inti tunggal. Kloroplast berbentuk pita tersusun spiral, bereproduksi secara seksual atau melalui konjugasi, dan aseksual. Yang keenam, alga hijau berbentuk talus atau lembaran. Contohnya, Ulva lactuca. Ciri-cirinya berbentuk lembaran seperti daun dan hidup di laut menempel pada batu. Reproduksinya secara vegetatif dengan membentuk zoospora dan secara generatif dengan isogami. Contohnya yang kedua yaitu Kara. Ciri-cirinya bentuknya seperti tumbuhan tinggi, memiliki batang-batang dan cabang yang berruas-ruas dan hidup di air tawar. Reproduksinya secara vegetatif dengan fragmentasi dan secara generatif dengan pertemuan sel telur. Peranan alga hijau. Yang pertama yang menguntungkan, yaitu sebagai plankton dan merupakan komponen penting dalam rantai makanan air tawar. Yang kedua, dapat dipakai sebagai makanan, misalnya ulva dan chlorella. Yang ketiga, penghasil O2 dari proses fotosintesis yang diperlukan hewan-hewan air. Peranannya yang merugikan yaitu alga hijau dapat mengganggu bila perairan terlalu subur sehingga air akan berubah warna dan berbau. Rhodophyta atau alga merah. Ciri-cirinya multiseluler, hidup di perairan laut, mengandung klorofil A dan D, fitokertrin, dinding sel berupa selulosa dan getah, bersifat autotrof atau heterotrof, reproduksi seksual dengan cara peleburan antara spermatozoid dan ovum menghasilkan zigot, reproduksi aseksual terjadi dengan membentuk tetraspora. Contohnya Palmaria dan Eucheuma spinosum. Manfaat Rhodophyta yang pertama, Gelidium dan Gracilaria menghasilkan agar untuk bahan pengeras dan media biologi. Yang kedua, Carrageenan yang dihasilkan dari Chondrus ceripus sebagai bahan pengental es krim dan mustard. Yang ketiga, Porphyra digunakan sebagai suplemen kesehatan. Yang keempat, Rhodymenia palmata digunakan sebagai sumber makanan. Chrysophyta atau alga keemasan. Ciri-cirinya pigmen dominan karoten, hidup di air tawar maupun air laut, dinding sel mengandung selulosa, cadangan nutrisi atau lemak, dan minyak. Bentuk tubuh uniseluler dan multiseluler dan biasanya berbentuk seperti benang. Tidak memiliki pirenoid, reproduksi vegetatif dengan pembentukan akinet, zoospora, dan aplanospora, generatif dengan pembentukan zigospora. Contohnya, Vaucheria, Navicula, Ochromonas. Phaeophyta atau alga coklat. Ciri-cirinya multiseluler atau seperti tumbuhan tingkat tinggi. Yang kedua, berbentuk tegak, bercabang atau filamen tidak bercabang, serta talus berukuran raksasa atau 100 meter. Hidup di air laut, tetapi seringkali terdampar di pantai. Terdiri dari klorofil A, karotin, ficosantin yang lebih dominan, menghasilkan gamet dan motil. Reproduksi vegetatif dengan fragmentasi dan reproduksi generatif dengan membentuk alat kelamin yang disebut sebagai konseptakel jantan dan konseptakel betina. Contohnya, Sargassum, Fucus, Macrocystis virifera. Peranan alga coklat. Yang pertama, alga coklat bermanfaat bagi industri makanan dan farmasi. Algin atau asam alginat yang merupakan bagian koloid dari alga coklat digunakan dalam pembuatan es krim, pil tablet, salep,
obat pembersih gigi, lotion, dan krim sehabis bercukur. Yang kedua, alga coklat digunakan untuk makanan ternak dan sebagai pupuk karena kandungan nitrogen dan kaliumnya cukup tinggi, sedangkan fosfornya rendah. Selanjutnya, Bacilla rhiophyta atau diatom. Ciri-cirinya uniseluler, koloni, dan membentuk filamen. Hidup bebas di air tawar, air laut, dan di tanah yang lembab. Cara hidupnya autotrof atau heterotrof. Mempunyai klorofil A, C, pigmen karoten, fukosantin, dan diatosantin. Bentuk selnya memanjang dengan dinding selnya. Dinding sel mengandung silikat dan pektin. Reproduksi vegetatif dengan pembelahan binar dan generatif dengan membentuk auxospora. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.